Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kita begitu mudah percaya kalau ada mobil di tikungan depan, tapi sulit sekali percaya pada hal-hal yang tidak terlihat, seperti atom, gelombang radio, atau bahkan perasaan orang lain? Jawabannya ada di dalam otak kita. Dan ini super menarik. Sejak zaman purba, nenek moyang kita bertahan hidup dengan mengandalkan panca indera. Melihat singa berarti bahaya. Lari! Mencium bau buah matang berarti makanan. Ayo ambil. Otak kita berevolusi untuk memprioritaskan informasi visual. Apa yang kita lihat terasa nyata, langsung, dan bisa dipercaya. Ini semacam mekanisme pertahanan diri yang sudah tertanam selama jutaan tahun. Jadi, wajar kalau kita secara alami lebih skeptis terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi, dunia kita jauh lebih kompleks dari apa yang bisa ditangkap oleh mata. Ambil contoh gelombang radio. Kamu tidak bisa melihatnya kan? Tapi coba nyalakan radio atau sambungkan ponselmu ke Wi-Fi. Tiba-tiba, kamu bisa mendengar musik atau menonton video dari belahan dunia lain. Keajaiban ini terjadi karena kita belajar mempercayai bukti tidak langsung. Para ilmuwan tidak pernah melihat gelombang radio secara langsung. Tapi mereka bisa mengukur efeknya, memprediksi perilakunya, dan menciptakan teknologi berdasarkan pemahaman itu. Inilah kekuatan dari apa yang disebut abstraksi. Otak kita punya kemampuan luar biasa untuk berpikir abstrak. Kita bisa memahami konsep seperti keadilan, cinta, atau matematika. Meskipun tidak ada bentuk fisiknya, proses ini melibatkan bagian otak yang berbeda dari penglihatan, yaitu korteks prefrontal. Bagian inilah yang memungkinkan kita membangun model mental tentang dunia. Kita mengumpulkan bukti, membuat hipotesis, dan mengujinya. Ketika kita menyalakan Wi-Fi dan internet tersambung, itu adalah bukti yang memperkuat kepercayaan kita pada konsep gelombang tak terlihat. Fenomena ini juga menjelaskan kenapa iman dan kepercayaan spiritual menjadi bagian penting bagi banyak orang. Hal-hal ini seringkali tidak bisa dibuktikan secara empiris atau dilihat langsung. Namun, kepercayaan ini memberikan makna, tujuan, dan kerangka moral. Kepercayaan ini dibangun di atas pengalaman pribadi, keyakinan komunitas, dan interpretasi teks-teks kuno. Ini adalah contoh lain bagaimana manusia bisa melampaui kebutuhan akan bukti visual langsung. Jadi, bagaimana kita bisa melatih otak kita untuk lebih terbuka pada hal-hal yang tidak terlihat? Kuncinya adalah rasa ingin tahu dan berpikir kritis. Jangan langsung menolak sesuatu hanya karena kamu tidak bisa melihatnya. Tanyakan, apa buktinya? Bagaimana kita bisa tahu ini ada? Siapa yang sudah menelitinya? Dengan melatih pikiran kita untuk mencari bukti tidak langsung dan memahami konsep abstrak, kita membuka diri pada pemahaman dunia yang jauh lebih kaya dan akurat. Pada akhirnya, kemampuan untuk percaya pada hal yang tidak terlihat adalah salah satu hal yang membuat kita menjadi manusia. Ini memungkinkan kita menciptakan sains, seni, dan sistem kepercayaan yang kompleks. Jadi, lain kali kamu merasa ragu pada sesuatu yang tidak kasat mata, ingatlah bahwa keterbatasan ada pada indera kita, bukan pada kenyataan itu sendiri. Dunia ini penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk dipahami. Bahkan, jika kita tidak akan pernah bisa melihatnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.